Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita bahas. Pertama yaitu bahasa Indonesia dengan materi memahami inti cerita dalam teks. 2. IPA dengan materi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Ketiga, IPS dengan materi kegiatan ekonomi masyarakat. Mari anak-anak, kita mulai dengan pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Kita dapat memahami cerita pada teks dengan membaca. Setelah membaca, kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan cerita. Misalnya, inti cerita, tokoh atau orang yang terlibat, dan peristiwa yang terjadi. Selain itu, kita juga dapat memberikan pendapat dari cerita tersebut. Sekarang kita akan membaca cerita yang berjudul Semangat Mengejar Cita-Cita. Nita hidup dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang becak dan ibunya bekerja sebagai penjahit. Namun, sang ibu sudah meninggal. Keterbatasan ekonomi tidak membuat Nita putus asa, namun menjadikan ia semangat untuk belajar. Cita-citanya sederhana. Ia ingin membahagiakan orang tua dan mengangkat derajat keluarganya. Semangat Nita dalam belajar menjadikannya siswa yang berprestasi. Nita lulus dengan nilai yang memuaskan dan mendapat beasiswa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nita tidak mau membebani ayahnya sehingga ia mulai berbisnis sambil kuliah. Nita sangat pandai membuat desain pakaian. Berbekal mesin jahit milik almarhumah ibunya, Nita membuat beberapa pakaian, kemudian dijual secara online. Inilah awal mula Nita merintis bisnis pakaian online. Usaha Nita semakin berkembang. Banyak konsumen yang tertarik dengan desain pakaian buatan Nita sehingga permintaan meningkat. Nita kemudian merekrut karyawan dan menyewa rumah untuk tempat produksi. Sekarang Nita sudah lulus kuliah dan menjadi pengusaha sukses. Sikap kerja keras, semangat, dan kemandirian mengantarkan Nita meraih apa yang dicita-citakan. Setelah kita membaca cerita tersebut, kita dapat mengetahui hal-hal yang terkait dalam cerita. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan cerita tersebut. 1. Inti cerita pada teks, yaitu Nita sebagai seorang anak dari keluarga sederhana yang berusaha meraih mimpi. Usaha dan kerja keras Nita berhasil mewujudkan cita-citanya. 2. Tokoh atau orang yang terlibat, yaitu ada Nita dan ayahnya. 3. Peristiwa yang terjadi. Nita mendapat beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nita tidak mau membebani ayahnya sehingga ia mulai berbisnis sambil kuliah. Pendapat yaitu untuk meraih cita-cita kita harus sungguh-sungguh berusaha. Kita lanjutkan dengan pelajaran kedua yaitu IPA. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.
memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun, dampak negatif kemajuan teknologi juga kita rasakan, misalnya polusi, kerusakan lingkungan, serta sumber daya alam yang semakin habis. Berikut adalah upaya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup. 1. Memelihara lingkungan, terutama penggunaan air tanah. 2. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. 3. Pemeliharaan hutan tropis sebagai paru-paru dunia. 4. Mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri. 5. Pengendalian pencemaran sektoral terhadap lingkungan. 6. Pengembangan kesadaran lingkungan di masyarakat. Anak-anak kelas 4, kita lanjutkan dengan pelajaran terakhir, yaitu IPS. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa barang dan jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hampir semua kegiatan ekonomi melibatkan berbagai pekerjaan. Berikut ini adalah proses kegiatan ekonomi. Kita lihat dari gambar 1. Nelayan mencari ikan di laut. 2. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di tempat pelelangan ikan. Gambar ketiga, ikan kemudian dikirim ke pasar-pasar untuk dijual. Gambar 4, di pasar, konsumen membeli ikan yang ditangkap oleh nelayan. 5. Ikan kemudian dimasak dan siap untuk dikonsumsi. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada proses tersebut melibatkan berbagai pekerjaan, di antaranya ada nelayan, ada pedagang, ada distributor, dan ada pedagang ikan. Setiap pekerjaan tersebut saling terkait, sehingga apabila salah satu pekerjaan terganggu, kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara maksimal. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pemberian materi hari ini. Sekarang kita lanjutkan yuk dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian bacalah sebuah cerita yang berjudul Perjuangan Muhammad Zohri Menjadi Juara Dunia. Setelah kalian membaca cerita tersebut, kalian buatlah sebuah tabel yang menceritakan atau yang menuliskan inti cerita, tokoh atau orang yang terlibat, dan pendapat. Kalian salin di buku tulis tema dengan tulisan yang rapi. Tugas yang kedua yaitu IPA. Masih sama dengan bahasa Indonesia. Untuk tugas IPA, kalian membaca sebuah teks atau bacaan. Setelah membaca teks, kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian jawab ya. Tugas terakhir IPS. Jawablah 2 soal berikut dengan tepat. Anak-anak kelas 4A, kalian kerjakanlah tugas tema yang Ibu berikan dengan baik ya. Ibu harapkan untuk pengerjaannya dengan tulisan kalian sendiri. Apabila mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada orang tua kalian.
Anak-anak kelas Tata yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.